Karena di Zen ada cerita begini, kata-kata logika hanyalah telunjuk jari yang menunjuk bulan. Kalau Anda hanya mengerti lewat kata-kata, sama dengan memelototi jari tapi berharap kita sampai di bulan. Dapatnya Joko Sembung naik kereta, tidak nyambung dan hilang tanpa berita. Itu bulan. Ini kata-kata ya. Di Zen juga ada cerita begini. Bahkan rasa pisang pun gagal dijelaskan oleh kata-kata. Bayangkan saya harus menerangkan rasa pisang ke orang yang tidak pernah makan pisang. Jadi Brahma, bagaimana rasanya pisang? Manis kayak gula ya? Enggak. Manis kayak gula, tapi lembek kayak mentega. Berarti gula dicampur mentega sama dengan pisang. Tidaklah yau. Rasa pisang saja gagal diceritakan oleh kata-kata, apalagi Tuhan, apalagi Buddha. Sehingga hari ini kata-kata saya ini hanya jari yang menunjuk bulan. Anda hanya bisa membuka pintunya dengan praktek yang dalam. Jalaluddin Rumi saya kira sudah membuka pintu itu. Dengan apa? Dengan praktek yang mendalam. Mikhail Naimi membuka pintu itu. Dengan apa? Praktek yang mendalam. Guru Agung Buddha juga serupa, duduk begini ya. Bagaimana? Langsung. Oh, dapat applause. Bahasa kosmik. Baru saya bilang sudah terbuka pintunya, duduk lagi. Anda juga serupa. Saya tidak jamin kata-kata saya saja bisa membuka pintu itu. Kata-kata saya hanya jari yang menunjuk bulan. Sehingga pintu itu hanya terbuka kalau Anda berpraktek. Nah, sekarang mulai kita diskusi praktek, karena praktek yang lebih mungkin membuka pintu Buddha, pintu Tuhan di dalam. Kerangka di Buddha kita terbiasa dengan Buddha Dhamma Sangha. Buddha di dalam diri, bahasa sederhana, saya suka bahasa sederhana. Karena itu saya harapkan tidak kehilangan kedalaman. Nanti kalau ada yang suka dalam-dalam boleh diskusi. Sudah disiapin pulpen sama panitia. Buddha di dalam diri rumusnya dua. Pertama, banyak berbuat baik. Yang kedua, kalau tidak bisa berbuat baik, cukup jangan menyakiti. Dua saja, jangan banyak-banyak. Tidak kebayang ada teman yang sholatnya di masjid bergetar, padahal tiap hari selingkuh, nggak kebayang. Nggak mengatakan salah ya, saya nggak pernah nyalain orang, hanya nggak kebayang dalam otak saya. Nggak kebayang Anda menyanyikan lagu di gereja, bisa menitikkan air mata yang indah kalau setiap hari mencuri, nggak kebayang. Nggak kebayang ada orang meditasi di pura, Anda merasakan getaran ketuhanan, sementara Anda tiap hari ngelirik istri orang, nggak kebayang. Buddha juga serupa. Itu sebabnya kalau saya ngajar di majelis taklim di Jakarta, ngajar di depan para romo, boleh, demikian juga ngajar di pura, di wihara juga serupa. Di semua agama, langkah ketuhanan itu langkah pertamanya sama, yaitu etika dan tata susila. Bahasa teman di Islam itu syariat. Saya bilang ke teman-teman Islam, Anda semua serius laksanakan syariat.
pesan saya satu, syariat ada untuk dilaksanakan, bukan untuk menghakimi orang. Itu saja tambahan dari saya. Bagus. Nah, di Buddha saya kira juga orang awam seperti kita ada Pancasila, tidak membunuh sekaligus tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak berbohong, tidak minum makan makanan yang mengganggu kesadaran. Sengaja saya mulai dengan banyak membantu. Kalau enggak banyak membantu, cukup jangan menyakiti. Karena dengan dua hal ini kita sudah mencakup seluruh sila, seluruh etika dan tata susila. Jadi prinsip pertama, biar pintu itu kebuka, banyak membantu. Kalau tidak bisa membantu, cukup jangan menyakiti. Salah satu karya yang sangat dikagumi di Barat sekarang, terutama di Amerika Utara, berjudul The Secret. The Secret itu rahasia, banyak yang udah baca. Ini banyak buka hebat sih. Ya, buka hebat. Kenapa? Mulai lah di Magelang kemarin dengan saya. Iya, iya Pak. Buku The Secret ini bertutur bahwa di alam ini ada hukum yang bekerja. Ada hukum yang banyak hukum yang bekerja. Tapi hukum yang mana yang bekerja buat kita tergantung kepada siapa kita di dalam. Kalau Anda di dalamnya penuh kebencian, Anda akan ketemu kebencian di mana-mana. Tapi kalau Anda di dalamnya penuh rasa cinta, Anda akan ketemu cinta di mana-mana. Boleh coba, jangan besok sebentar. Anda keluar dari ruangan ini, lihatin setiap mata yang ketemu di jalan. Apa lihat? Apa lihat? Dalam setengah jam Anda pasti dipukulin orang. Itu rumus sederhana. Kalau di dalamnya penuh kebencian, Anda ketemu kebencian di mana-mana. Coba kalau Anda ketemu orang, Anda hormati. Silahkan orang jalan lebih dulu. Ada ibu-ibu bawa tas agak berat sedikit, ditentengin, jangan dibawa pulang. Ya, artinya apa? Kembali ke rumus yang pertama. Pertama, banyak membantu. Kalau tidak bisa banyak membantu, cukup jangan menyakiti. Kalau keseharian kita banyak membantu dan tidak menyakiti, Anda sedang mengundang hukum cinta kasih yang bekerja buat Anda, bukan hukum kebencian. Nggak pernah terjadi, jarang sekali. Jarang terjadi. Kita udah baik, terus semua orang benci kita, tidak pernah. Itu sebabnya salah satu kalimatnya Muhammad yang saya suka di hadis itu adalah, we find good people good, bad people good if we are good enough. Bahasa Balinya adalah, kita akan menemui orang baik terlihat baik, orang jahat pun terlihat baik kalau kita cukup baik. Itu lama sekali rumus itu. Sehingga makanya saya sebut hari ini, apa yang saya sebut sebagai Buddha di dalam diri sore ini, rumusnya dua. Banyak berbuat baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, cukup jangan menyakiti. Dan Anda akan lihat sendiri pintu apa yang akan terbuka buat Anda. Persis seperti cerita The Secret barusan. Di dalamnya kebencian, Anda mengundang kebencian di mana-mana. Di dalamnya cinta, Anda akan mengundang cinta di mana-mana. Di Barat sekarang terjadi kecenderungan yang saya bilang unik. Sebagaimana di artikel yang diceritakan Bante,